Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa, Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Saat ini saya sedang mengikuti kuliah pengabdian masyarakat dari rumah yang berbasis media sosial dengan judul Remaja Masjid sebagai Milenial Muda Bergerak di Bidang Bisnis dalam Masa Pandemi. Remaja Masjid adalah perkumpulan pemuda-pemudi yang melakukan aktivitas sosial dan ibadah di lingkungan masjid. Fungsi masjid adalah sebagai tempat yang di dalamnya banyak menyebut nama Allah atau berzikir, beriktikaf, tempat beribadah, dan pusat pertemuan Islam untuk membicarakan urusan hidup dan perjuangan. Banyak hal yang mereka lakukan untuk kepentingan masjid, salah satunya membangun air buatan ataupun air terjun buatan atau istilahnya taman mini yang ada di sudut masjid. Itu adalah sebuah bentuk yang mana remaja masjid berinovasi bagus untuk kepentingan masjid itu sendiri. Salah satunya di Masjid Taqwa Matang Slimeng, ada hal yang unik di masjid itu, yang mana lahirnya sebuah organisasi yang bernama Remaja Masjid yang didirikan oleh BKM Masjid dan Gesyi atau istilah lain adalah Kepala Desa. Setelah itu mereka membangun usaha-usaha untuk membantu keuangan masjid. Salah satunya membuka loket PPOB, pembayaran listrik, PDAM, dan lain sebagainya. Alhamdulillah mereka mendapatkan support dari masyarakat dan pihak BKM, yang mana mereka sangat produktif dalam hal usaha mereka, sehingga ketua BKM membangun suatu usaha lagi, yaitu membangun toko mini di dalam lingkungan masjid, yaitu menjual segala macam seperti sarung, kurma, tempat sajadah, mukena, dan lain sebagainya. Itu semua mereka lakukan karena rasa cinta untuk masjid, sehingga warga atau musafir bisa menikmati fasilitas yang telah dibuatkan. Seperti berikut wawancara saya dengan Ketua BKM Remaja Masjid, Ketua BKM Masjid Taqwa Kampung Matang Slimeng, yaitu Bapak Nazaruddin Ibrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini insyaallah kita akan mewawancarai Ketua BKM Masjid Taqwa Kampung Matang Slimeng, yang mana kita akan meminta pendapat ataupun motivasi kepada beliau tentang anak-anak muda milenial ini sebagai pengganti orang-orang tua kita dalam bidang usaha maupun dalam bidang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Ketua BKM Masjid Taqwa Matang Slimeng, awalnya saya berpikir bahwa masjid ini kan identiknya adalah tempat ibadah. Memang itu semua orang sudah mengetahui ya. Padahal di dalam masjid itu, artinya di dalam perkumpulan ikan itu juga punya ide-ide bisnis yang sifatnya bisa mencerdaskan anak bangsa juga, terutama khususnya kepada remaja masjid. Dasar itulah saya berpikir, ya maka anak-anak muda kita yang baik, yang jujur, kalau kita bina dengan baik, insya Allah akan lebih baik. Dasar itulah saya kepikir, saya panggil termasuk Ridwan ini sebagai sekjennya, ada Pak Muhammad juga di pengamanan. Saya coba berdayakan untuk berbisnis. Nah, karena masjid ini semua orang tahu bahwa dia adalah tempat ibadah. Tapi di dalam itu, untuk memajukan masjid ini bukan hanya sekedar ibadah saja, bahkan menjadi tempat rekreasi ataupun tempat wisata rohani. Ya maka dasar itulah saya menciptakan bisnis, termasuk ini ada taman. Jadi ini bisa menjadi tempat wisata
Misalnya selepas sholat bisa duduk-duduk, ini ada warung kopi, nanti ada jualan kecil-kecilan, ada jualan baju kuku, peci-peci, itu semuanya akan dilakukan oleh adik-adik remaja masjid. Nanti di suatu saat di kemudian hari mereka besar, mereka jadi pemimpin, akan terpikir untuk yang generasi selanjutnya bagaimana untuk memajukan masjid itu bukan dengan cara meminta-minta, tetapi dengan pemikiran yang baik, pemikiran yang jernih, hingga mendapat uang halal dan tidak bermasalah apapun. Bahkan menjadi satu hal yang baik, bisa menjadi contoh bagi adik-adik selanjutnya. Semuanya kita kan harus kesabaran, harus butuh keyakinan, butuh pengorbanan, tenaga, pikiran, bahkan harta. Jadi untuk membuat hal-hal seperti itu tidak mudah ya, tapi berkat kesabaran, kebersamaan bersama adik-adik, ya insya Allah ini akan dengan mudah terlaksana. Contoh seperti yang dilakukan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat bahagia ini saya akan mewawancarai Ketua Remaja Masjid sekaligus penggerak usaha milenial di Masjid Taqwa Kampung Mata Semen. Jadi pertanyaan yang pertama, apa motivasi untuk generasi milenial tentang usaha-usaha? Motivasinya ini adalah kita bagaimana membangkitkan ekonomi masjid, yang mana dijalankan oleh remaja milenial. Kita buat suatu produk, kita jualkan kepada masyarakat, dan keuntungannya itu untuk masjid, sehingga masjid mempunyai keuangan yang sudah pasti ada. Islam beramal. Sambil beramal juga masyarakat beli produk, keuntungannya masjid. Yang kedua, apa alasannya didirikan usaha-usaha di Masjid Taqwa Mata Semen? Kita juga ini kan salah satu contoh bisnis lain. Dan ini juga kita menggerakkan model bagaimana berpikir agar ekonomi masjid itu berjalan, bukan hanya melalui melakukan amal, tapi juga melalui bisnis. Sudah berapa lama usaha ini dijalankan oleh remaja masjid di Masjid Mata Semen? Kurang lebih kita sudah menjalankan 1 tahun, dan alhamdulillah keuntungannya sudah sangat bagus untuk masjid. Terakhir, apakah penghasilan PPOP ataupun usaha-usaha lain yang dijalankan oleh remaja masjid di masa pandemi ini mengalami peningkatan ataupun penurunan pada masa pandemi ini? Keuntungannya stabil lah sebelum pandemi sampai pandemi, tapi kita memang bukanya di awal pandemi sih, karena baru 1 tahun. Ya stabil-stabil aja, karena produk yang kita jual adalah ibaratkan nasi. Kalau nggak ada nasi nggak mungkin orang makan, pasti dia utamanya nasi. Kalau kita jual ini sedih, itu menjadi kebutuhan pribadi orang, kebutuhan yang sangat sentral, jadi tidak ada pengaruhnya dengan pandemi. Terima kasih kepada Ketua Remaja Masjid sekaligus yang menjalankan usaha. Jadi kesimpulannya pada hari ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya pemuda-pemudi ataupun remaja masjid yang ada di Langsa, khususnya di Mata Semen itu perlunya usaha-usaha yang dijalankan, baik itu sedikit ataupun besar. Tujuannya adalah untuk menjadi generasi selanjutnya, menggantikan orang-orang tua kita agar produktif dan menghasilkan uang secara halal dan baik gitu. Jadi marilah kita muda-mudi ini untuk melakukan usaha-usaha. Apabila kita tidak mempunyai modal, marilah kita mencarinya kepada orang-orang yang bisa memberikan modal itu sendiri. Jadi inilah hari ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan menjadi motivasi kepada kita semua dan kepada kawan-kawan YAN Langsa. Terima kasih.